Ya Bu, harus di-share terlebih dahulu balas. Oke, Bu izin rekam sama izin video ya Bu. Iya, Buat moga. keperluan penelitian juga. So, Ini udah. Cek cek. Tes. Oke, ya, sok. Terima kasih Bu. Iya. Bentar. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu selamat pagi. Semoga Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan keadaannya baik. Amin. Sekali lagi saya perkenalkan, nama saya Praga Mardika, biasa dipanggil Yoga gitu. Saya mahasiswa semester 4 sekarang tuh di jurusan psikologi Universitas Bakti Kencana Bandung. Sebelum kita mau wawancara, mungkin untuk wawancaranya santai saja ya Bu, tidak Iya. perlu tegang gitu. Iya, iya. Nah, Ibu di sini tuh saya sedang melakukan penelitian tentang kadar PKK gitu ya. Iya. Khususnya kenapa Ibu dan rekan-rekan kadar lainnya itu mau terus berjuang membantu warga padahal tugasnya itu berat dan mungkin honornya juga sangat terbatas gitu. Iya. Nah, di sini juga saya sangat penasaran dan sekaligus kagum ya Bu, apa sih yang ada di hati Ibu sampai mau ikhlas seperti itu. Jadi di sini yang ingin saya pahami lewat wawancara hari ini tuh bagaimana Ibu terkait dengan motivasi Ibu terkait dengan kadar apa ya sebagai anggota kadar PKK tersebut itu. Nah, baik. Sebelum kita mulai ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu ya Bu. Pertama obrolan kita hari ini tuh saya rekam suaranya dan video di video juga gitu Bu. Apakah Ibu bersedia Bu? Ya. Baik. Kedua, mungkin nama dan identitas Ibu akan saya rahasiakan dalam laporan penelitian, jadi Ibu tidak perlu khawatir juga gitu Bu. Dan yang ketiga itu kalau ada pertanyaan yang Ibu merasa tidak nyaman gitu untuk dijawab, Ibu bisa melewatinya dan tidak ada paksaan sama sekali. Iya. Dan yang terakhir itu kalau Ibu apa ya ada keperluan gitu untuk mendadak, jadi Ibu langsung bisa beritahu saya saja gitu Bu. Jadi kita bisa lanjut kapan yang Ibu siap tuh. Iya. Nah, apakah Ibu setuju dan siap gitu untuk kita mulai? Insya Allah siap. Baik. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana Ibu memprioritaskan waktu antara urusan pribadi atau keluarga dengan keharusan membantu warga, Bu? Kalau prioritasnya sih tetap prioritasnya keluarga ya gitu. Cuman alhamdulillah sih selalu diutamakan ya karena eh, apa ya, karena saya tuh senang gitu ya, senang organisasi, senang kegiatan dari dulu gitu. Jadi yang motivasinya ya senang aja gitu, senang. Nah, eh, bagaimana perasaan Ibu setelah setelah keputusan Ibu, adakah rasa bersalah atau justru lega gitu untuk apa ya, kayak memprioritaskan waktu tersebut itu? Ya alhamdulillah sih, karena prinsip saya mah bahagia itu bisa membahagiakan orang lain gitu ya. Jadi
Nah, itu salah satunya gitu dengan ikut kegiatan warga, dengan ikut partisipasi kegiatan di warga ya alhamdulillah sih gitu. Gitu. Kalau boleh Ibu taksir kira-kira berapa jam per minggu yang Ibu berikan untuk PKK di luar kegiatan resmi gitu? Kalau ininya 2 jam lah, 2 jam, 2 jam, 2 jam per jaman, minggu ya? iya. Eh, Pernahkah Ibu harus membatalkan acara keluarga demi keperluan darurat warga, Bu? Pernah, Eh, pernah. Boleh Ibu ceritakan untuk itu? Waktu itu ada acara keluarga gitu ya. Eh, tapi ada warga yang sakit gitu ya, yang pengen diantar ke puskesmas gitu ya. Kan kalau puskesmas itu berhubungan dengan posyandu juga, kebetulan dia anggota posyandu, di mana kan kita kalau eh, istilahnya mah ada warga yang ini aja, jadi dari puskesmas tuh udah amanat, Bu, tolong ya kami sebagai kader tuh jadi istilahnya mah wakil puskesmas di warga gitu ya. Nah, jadi waktu itu teh pernah gitu teh mendadak nah jam segini mau diantar ke puskesmas gitu. Nah, kebetulan saya tuh ada acara gitu ya sebetulnya, tapi ya eh, in- izin gitu ya ke suami. Ya alhamdulillah sih, ya nggak apa-apa sok aja gitu. Ya alhamdulillah sih selalu ada dukungan dari suami juga ya gitu. Jadi alhamdulillahnya ketika kepentingan warga yang mendadak dan darurat gitu, suami juga mengerti gitu. Oke. Alhamdulillah. Mungkin bagaimana gitu reaksi suami atau reaksi anak-anak gitu pada saat itu? Apakah mereka langsung memahami atau sempat kecewa gitu? Dikasih pengertian dulu gitu, kasih pengertian bahwa ini teh begini-begini gitu. Jadi tetap aja harus komunikasi yang baik ya, dengan penyampaian yang baik gitu. Dan pastilah mungkin kalau suami juga misalkan gini ada acara yang udah ditata, udah direncanain gitu ya. Pas ketika kita bilang nggak bisa, pasti agak kecewa juga yuk. Tapi ya sebisa mungkin dikasih pemahaman dan akhirnya alhamdulillahnya sih selalu mengerti gitu. Mungkin setelah kejadian-kejadian itu adakah negosiasi gitu atau kesepakatan baru gitu yang Ibu buat bersama keluarga gitu? Ada sih, pernah gitu. Ya mungkin saya kan gini, selalu ada kader lain kan ya. Nanti saya teh selalu ke puskesmas bilang gini, Bu, kalau misalkan ada yang kayak gini bisa nggak tugas saya tuh ke kader lain misalnya, negosiasi sama saya sama itu ya sama, oh iya Bu nggak apa-apa sok, kalau misalkan nanti saya ada perlu dan ibu nggak bisa, nanti saya hubungi kader lain, nah itu ya. Terus dengan suami juga gitu, Pak, kalau Sundanya mah wayahna ya gitu kan, saya tuh sebagai wakil puskesmas dan warga juga kadang membutuhkan tuh kadang ke saya terus gitu ya, nggak tahu kenapa gitu ya. Dengan tadi komunikasi yang baik ya alhamdulillah sih itu bisa ditahan dan diatasi gitu. Baik Ibu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, saat banyak pikiran urusan rumah tangga nih Bu, bagaimana Ibu bisa tetap fokus untuk membantu warga gitu? Hmm, sebetulnya kalau masalah yang tidak urgent mah kan gimana kita ya gitu. Kalau saya mah selalu memprioritaskan dulu di rumah, beresin dulu di rumah. Misalkan kan kalau yang urgent tuh jarang ya yang sakit gitu. Kalau misalkan tugas-tugas PKK bisa diatur lah gitu sesuai dengan yang sudah ini di rumah gitu. Pernahkah beban rumah tangga itu sampai terasa mengganggu konsentrasi Ibu gitu saat membantu warga? Mungkin bisa diceritakan gitu. Pernah, Hmm. pernah jadi ketika ya begitu kan kadang mood suami juga nggak sama ya, kadang mengerti gitu, kadang juga kenapa sih ini sibuk wae, nah itu ya gitu. Pernah bilang gitu. Eh ya ada beban juga gitu, ada nih kadang kalau mood kita lagi jelek, suami lagi jelek, tugas banyak, ya gitulah kadang nih asa jadi beban. Kadang pengen resign pernah tuh kayak gitu gitu ya, karena nih asa liut gitu. Nah pernah sih kayak gitu. Oh, pernah. Pernah. Mungkin apakah ada cara gitu Ibu untuk ya cara Ibu sendiri gitu
untuk bisa memisahkan itu masalah rumah tangga dengan, tugas PKK gitu Bu, saat sedang di lapangan gitu? Hmm, caranya ya paling saya informasikan dulu ke kader lain gitu ya. Jadi tugas yang saya anggap kayak apa ya, ketika bertabrakan dengan kepentingan rumah tangga ya paling saya alihkan dulu ke kader lain yang saya anggap mampu gitu. Mmm, Gitu. gitu ya. Ya. Mungkin apakah Ibu pernah gitu ya berbagi keluhan atau berbagi, masalah gitu keluhan pribadi gitu Bu kepada sesama kader gitu, bagaimana, respon mereka gitu? Pernah gitu, kadang sering juga gitu ya, kadang udah gitu masalahnya si kader lain juga gitu, ketika ada tugas sama saya juga sama si bapak nggak boleh gitu ya. Nah gitulah saling sharing gitu, jadi Mmm, masalahnya tuh sama, mmm, apa, suami gitu dengan suami oke. gitu, Kalau iya. dengan anak bagaimana? Apakah ada ini keluhan? Pernah sih misalkan gini, "Mama kenapa pergi terus?" Gitu ya, terus, sibuk aja gitu. Terus kadang ada kepentingan anak misalkan antar kemana, nah ketika tadi itu ya mau mau janjian gitu, terus ada urgent ya itu gitu, paling Mmm, pernah juga gitu ngeluh. oke baik Bu. Sejauh mana Ibu rela mengeluarkan tenaga ekstra fisik Ibu atau, uang pribadi Ibu gitu agar kegiatan warga tuh tetap berjalan gitu? Ya selama sayanya ikhlas gitu, selama uangnya ada gitu, saya tuh orangnya nggak terlalu perhitungan ya, selama ada mah ya nggak apa-apa lah gitu, Mmm, ikhlas aja gitu. oke. Apakah Ibu pernah mencatat gitu Ibu, setiap orang yang minjem itu, mencatat pengeluaran tersebut itu? Atau mungkin langsung ikhlas gitu tanpa berharap untuk diganti gitu? Kalau saya prinsipnya ketika ada orang yang minjem, Mmm, siap-siap aja kehilangan kan gitu ya, pernah ada mmm, soalnya sering juga gitu di sini tuh banyak yang ya kayak gitu tadi minjem, tapi kebanyakannya mah nggak ngebalikin gitu. mmm, Tapi kalau misalkan kita juga lihat orangnya ya, kalau benar-benar dia butuh ya nggak apa-apa, mmm. udah we gitu. Saya mah seringnya gitu ngelosin we, biarin gitulah Mhm. daripada kitanya jadi beban pikiran Ya gitu. betul, Ibu. Bagaimana tanggapan keluarga saat melihat Ibu itu kelelahan fisik atau mungkin mengeluarkan uang pribadi gitu? Suruh resign, berhenti, ngeluh aja. Makanya jarang kalau ngeluh ke keluarga ya konsekuensinya gitu. Mmm, Harus ya udah berhenti we gitu, ngapain gitu. Itu dari keluarga juga kadang gitu. oh, Heeh. mungkin, apa ya, pernahkah, sampai terjadi konflik atau pertengkaran di rumah gitu karena hal ini? Kalau misalkan ada, bagaimana Ibu mengatasinya gitu? Kayaknya kalau konflik bertabrakan ini ya, Mmm, pernah mhm, pernah. Terus ya ini juga sih, diredain dulu gitu ya. Misalkan gini, dari suami nggak boleh, tapi kita karena jiwa ibunya pengen terus gitu ya, jadi, kayaknya nggak bisa ninggalin gitu. mmm, Pernah kayak gitu konflik gede, udah keluar aja gitu. Sedangkan di organisasi itu, di PKK ini gitu, ibu teh yang dibutuhkan istilahnya mah gitu ya, mhm, tentang administrasi apa-apa gitu. Jadi kalau langsung keluar tuh nggak bisa gitu ya, harus mhm, berproses dulu. Terus ibu juga harus jelasin apa ke kader yang lain, kan bingung ya. betul, Kalau misalkan mau bilang nih sama suami saya, berarti kan itu mah buka aib suami juga kan iya gitu, nggak betul, baik. Ya paling diredain dulu, kasih pengertian. Kalau misalkan suami udah reda, udah agak tenang gitu, mhm, baru dijelasin bahwa ini teh gini gini gini. Dan akhirnya selama ini juga maaf gitu, udah berkali-kali konflik gitu ya. mhm, Tapi alhamdulillahnya teh masih bisa dikomunikasikan gitu. oke, Alhamdulillahnya teh gitu. alhamdulillah. Hmm. Kalau dukungan seperti apa gitu Bu, yang paling Ibu butuhkan dari keluarga dan apakah itu Ibu sudah dapatkan gitu Bu terkait dengan kadar PKK ini? Kalau dukungan ya paling itu dukungan apa, dukungan semangat gitu. Jadi itu juga tergantung, kalau suami paling itu tes dari suami ya gitu.
kalau suami bilang ya sok gitu berarti itu teh kan udah salah satu dukungan utamanya gitu. Jadi saya berusaha untuk mendapatkan itu teh gimana caranya memprioritaskan dulu masalah keluarga gitu ya Mhm. yang ada di keluarga. Jadi kalau suami itu kalau misalkan di rumah beres apa-apa udah selesai di rumah baru boleh. Nah itu ibu teh berusaha itu dulu gitu. Jadi nggak akan ada Mmm. inilah nggak akan ada kalau udah beres gitu mah suami insya Allah juga mengizinkan Oh. gitu. Mm. Mungkin apa yang mendasari keikhlasan Ibu gitu, memberikan materi atau tenaga fisik secara sukarela gitu Bu kepada PKK ini? Ya karena sejarahnya semua keluarga tuh terutama ibu ya mama dulu kan kadar PKK dari tahun 80 berapa gitu ya. Waduh. Di tahun 87 kalau nggak salah. Jadi karena sering sering sharing juga gitu ya dari dulu keluarga bibi gitu. Makanya jadi tertarik juga gitu. Terus ya timbul dari hati oh iya ya enak juga bisa bantu orang lain. Intinya mah kita lebih dikenalkan gitu ya. Itu silaturahminya lebih banyak daripada dibanding dengan orang yang diam aja di rumah kan ya Iya betul. gitu. Jadi kalau eh, bis posyandu misalkan. Jadi kita tuh tiap bulan silaturahmi dengan ibu-ibu posyandu dari satu RW gitu ya. Mhm. Makanya sekarang mah hikmahnya setiap kemana-mana kita jadi dikenal. Nah itu. Terus kalau misalkan kita sakit, jadi banyak doa, jadi banyak banyak inilah gitu, banyak sekali manfaatnya gitu. Walaupun tidak berupa materi juga gitu. Oke Bu. Apakah ada keyakinan gitu nilai-nilai agama atau budaya Ibu gitu yang Ibu pegang erat gitu dan membuat pengorbanan Ibu itu terasa ringan gitu? Iya, sangat. Kalau bisa Ibu ceritakan. Misalkan kalau ini masih dari segi kesehatan atau penguatan mental gitu ya, saya selalu ya Allah gitu. Bentar, ah. Iya. Ya, ya tadi pertanyaannya diulang. Boleh Bu diulang aja. Apakah ada keyakinan agama atau nilai budaya yang Ibu pegang erat gitu, yang membuat pengorbanan di PKK itu terasa lebih ringan gitu Bu? Ya karena suka ada nerima kajian kayak gitu bahwa pergunakanlah waktu itu eh apa ya eh jadilah orang yang bermanfaat gitu ya. Terus bahwa selama hidup nanti yang akan dikenang tuh kebaikan kita, keberpartisipasian kita di warga juga ya kayak gitulah di ininya gitu. Ingatnya oh gitu dah kita sebelum meninggal teh harus harus memberikan inilah ke orang lain gitu ya. Mhm. Jadi orang lain tuh apa ya mengenal kita lebih inilah gitunya lebih lebih baik lagi gitu dilihat dari misalkan kalau kita banyak membantu orang lain berpartisipasi dalam kegiatan sosial gitu berarti kan ya gitulah jadi intinya mah yang selalu saya pegang tuh jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah itu jadi meringankan beban juga ya udah gitu. Mungkin pernahkah ada momen gitu Ibu, hampir menyerah atau berpikir gitu, kenapa harus saya yang menanggung semua ini gitu Bu? Apa yang akhirnya membuat Ibu juga bisa bertahan gitu Bu dalam, PKK ini gitu? Sering kadang kalau mood jelek mah Mhm. udah resign gitu. Kemarin juga baru ada konflik ya beberapa hari. Tapi ya akhirnya mah ya itulah balik lagi kalau misalkan kita resign ini tugas gimana terus ini warga gimana itu sih yang jadi selalu kembali menyemangati teh itu gitu. Mmm. Pertanyaan kedua tuh, apa apa niat murni di dalam hati yang membuat Ibu itu ikhlas bertahan selama bertahun-tahun tuh? Ya pengen ini aja mengabdi buat masyarakat aja
apa yang bisa saya berikan. Kalau misalkan materi mah terbatas ya gitu ya, ya paling tidak tenaga kita atau sumbangsi pikiran kita gitu ya. Terutama itu ya kalau misalkan di sini banyak yang, "Bu ini antara ini," atau, "Bu ini gimana kami nggak tahu," kalau masalah, berhubungan dengan puskesmas ya, kesehatan gitu. Jadi, alhamdulillahnya saya bisa jadi penyambung lidah juga gitu. Jadi mungkin mereka juga, warga juga jadi nambah ilmu juga gitu ya dari saya dari puskesmas gitu. Apakah niat atau motivasi ibu itu tetap sama gitu Bu dari awal bergabung sampai dengan sekarang? Insya Allah tetap tetap ingin membantu orang lain dan udah hobi aja gitu ya. Iya. Kalau dari itu mah kan suka ada yang nanya, "Kalau PKK posyandu gajina sabaraha?" Nah, ada dari kanan gitu ya. Pernah Betul. ada yang ini udah mau waktu gitu habis. Ya gitu ya, paling jawabnya ada karena dari kalau semua kader juga ngejalaninnya bismillah we lah urang mah da yang sosial we paling gitu sih gitu. Terus kalau Ibu jujur terhadap diri sendiri ya Bu, adakah satu hal kecil yang Ibu harapkan sebagai balasan, entah itu pengakuan, rasa hormat, atau mungkin doa dari warga gitu? Kalau pengakuan sih secara kita tidak diniatkan juga otomatis gini kelebihannya ya. Misalkan kalau kita banyak ngurus warga, kelebihannya ya berarti kan orang tuh jadi tahu jadi kita kalau misalkan apa-apa tentang puskesmas oh ke Bu Lela aja gitu ya paling gitu gitu tanpa kita ini juga mereka udah tahu gitu. Terus kalau apa tadi saya Doa dari warga gitu Bu. ya itu jadi yang paling penting mah doa-doa dari mereka sih dari orang-orang yang itu gitu yang dibutuhin kan itu ya. Hmm, Misalkan seandainya gitu Bu, dana operasional dari kelurahan gitu dihapuskan itu, apakah Ibu masih tetap bersedia melanjutkan? Insya Allah. Hmm. Mm. Terus apa yang akan Ibu lakukan jika benar-benar tidak ada dukungan dana sama sekali gitu Bu, dari kelurahan atau dari siapa gitu? Justru kalau kader mah biasanya prinsipnya keluar dari kantong sendiri gitu. Kita mah suka misalkan gini, contohnya ini mah ya, kita kan kalau ada operasional PKK gitu, kan dari RW ya. Nah, misalkan dari RW belum turun gitu, atau dari kalau PMT buat posyandu nih belum ada dari itu, kan kita tetap harus berjalan kan gitu ya. Ya solusinya itu kita ya udah weh uang yang ada aja sok misalkan udunan berapa ewang dari kas berapa gitu sih seringnya mah gitu dari posyandu mah jadi nggak mengandalkan ini karena kalau misalkan PMT nggak ada nih atau telat ya dari keluar tapi kan tetap ai posyandu mah terus anak-anak juga udah biasa dapat PMT bubur kacang kayak gitu ya terus kalau nggak ada jadi kita teh jadi yang jadi beban tapi bebannya juga nggak beban yang gimana gitu ya udahlah kita cari solusi udunan atau gimana dari mana aja dananya gitu kebanyakannya mah gitu. Apakah pernahkah kondisi dana yang sangat minim itu gitu Bu, membuat Ibu dan rekan kader-kader lainnya itu mempertimbangkan untuk berhenti atau bagaimana? Enggak sih Enggak. enggak Hmm. jadi enggak hanya gara-gara itu gitunya se kadar ibu dari 2011 2011 yang udah. lain lebih lebih gitu ya kayak Bu Imas itu dari berapa tahun masa misalkan gara-gara itu kita teh jadi berhenti enggak sih. Oke. Mm-mm. Eh, Menurut Ibu gitu ya Bu, apa yang membuat seorang kader itu akhirnya memutuskan untuk berhenti? Apakah mungkin soal dana atau ada faktor yang lebih besar lainnya gitu Bu? Kalau dari yang kader resign itu masalahnya itu satu izin dari suami sama kesehatan karena faktor kesehatan aduh saya sakit-sakitan udah nggak bisa ikut kegiatan nah paling itu dua itu aja yang lainnya masalah capek masalah beban tugas nggak alhamdulillah sih gitu. Eh, Pernahkah Ibu merasa iri dengan pekerjaan yang lain gitu, yang bergaji besar dan bagaimana cara Ibu menepis perasaan itu? Nah malah kan
saya tuh sekretaris ya. Misalkan gini, kalau posyandu sama PKK apa-apa tugas tuh ke saya gitu ya, Mhm. dari puskesmas, dari kelurahan gitu. Jadi pernah mikir gini, kok menikah abi wae gitu nya. Terus apa-apa harus saya gitu. Udah beres posyandu, ketika yang lain mah udah posyandu teh pulang ke rumah beres hari itu, Mmm, kan kalau ibu mah merekap mau apa iya. gitu ya. Kadang gitu, mending asa enak we gaji sama, misalkan honor ya sebulan lima Mhm. puluh ribu ai urang tugasna meuli banyak. Mhm. Pernah berpikir seperti itu gitu. Terus dah ujung-ujungnya teh ya gitu, gimana mood, kalau misalkan moodnya lagi bagus, suka ya nggak apa-apa lah biarin lah emang tugas sekretaris mah gitu ya. Mhm. Terus kalau ketika moodnya jelek, ya gitu sok ngutruk gitu. Mhm. Nggak munafik lah gitu ya. Gitu. Kadang suka sirik juga, nih enak lah udahlah jadi anggota biasa aja weh. Pernah kayak gitu. Gitu. Cara menenangkannya bagaimana Bu kalau ada perasaan seperti itu? Apa ya? Ya akhirnya mah banyak istighfar, banyak kembali lagi udah atau bongana bet daek gitu nya. Mhm. Betul. Ya lama-lama perasaan itu hilang sendirilah gitu. Oke. Dan ya kembali lagi ya nggak dikerjain begitu ngutruk begitu ya udahlah kerjain aja gitu. Dan ditanya ke yang lain juga ini mau nggak gantiin tugas saya gitu, pada nggak mau juga sih gitu, Mhm. akhirnya mah ya kurang deh we gitu. Gitu. Mungkin adakah seseorang misalkan teman atau anggota keluarga atau tokoh yang Ibu kagumi yang menjadi, apa ya, menjadi panutan gitu Bu, bagi Ibu agar tetap ikhlas itu Bu? ada ada saya juga lihat misalkan adik ya Pak Hermawan gitu, dia tuh kerjanya lebih lebih buat warga tuh inilah gitu ya, dilihat dari sehari-hari. Oh saya aja kadang yang karena gara-gara tugas satu tugas misalkan meni udah down gitu. Ya gitu lihat banyak sih di sini Pak Haji Agus ya, Agus Pak Agus Haji Gunadi. Agus, gitu kan beliau mah lebih-lebih lah tenaga, materi gitu. Mhm. Saya tuh suka kalau lagi down gitu, oh ininya komo orang lain mah gitu, tugasnya lebih berat tapi Mhm. tantangannya lebih berat lagi, tapi ikhlasnya itu kadang saya ah udahlah gitu. Saya mah belum seberapa kayak gini mana itu yang bisa jadi bangkit lagi motivasi kayak gitu. Mhm. Eee, Pernahkah Ibu sudah berusaha keras gitu membantu warga, tapi warganya itu justru komplain atau tidak berterima kasih, bagaimana cara Ibu merespon itu? Enggak sih, alhamdulillah selama mereka butuhkan terus bisa saya berikan semampu saya gitu. Alhamdulillahnya sampai saat ini sih nggak ada yang sampai kayak gitu gitu. Oke. Apakah pernah gitu terbesit harapan agar warga itu membalas budi Ibu di masa depan? Enggak, Nah, nggak ada. mmm, Biasa aja lah, ikhlas aja. mhm. Jika suatu hari warga yang pernah Ibu bantu justru bersikap tidak baik kepada Ibu, bagaimana respon Ibu? Pernah ada gitu ya yang Mhm. udah dibantu, udah di inilah gitu diurus ke sana kemari. Ada yang kayak yang lupa atau malah Mmm. nyinyir gitu ya Mhm. gitu. Mhm. Ya pernah kan suka ada teman curhat ya gitu ke Mmm. kader lain, saya teh gini 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 gitu. Udahlah nggak apa-apa ya itu obatnya mah ya saling menguatkan aja, silih silih curhat gitu ya, itu curhat dan saling menguatkan, udahlah jangan dipikirin anu-anu kayak gitu. Gitu. Apakah Ibu pernah memilih untuk tidak membantu seseorang karena pernah merasa dikecewakan oleh orang itu sebelumnya gitu? Pernah Nah, pernah jadi mau dibantuan wae bari jeung teu bukan balas budi ya, iya. tidak manehna ge ka urang kitu, nah pernah Mhm. kayak Gitu. gitu. Jika kontribusi Ibu tidak pernah dipuji atau diakui gitu, apakah semangat Ibu akan berkurang, Bu? Tidak sih, Gitu. apa Mungkin apakah Ibu pernah gitu secara langsung menyampaikan kebutuhan akan apresiasi apresiasi gitu ini Bu, kepada pimpinan, kepada Bu Lurah, atau bagaimana responnya gitu? kalau minta apresiasi enggak lah gitu, terus dah karena kita kayak PKK Posyandu kan nggak ada dananya, mau minta apresiasi ke kelurahan juga kayak nggak ada deh. Gitu.
Oke, bagaimana Ibu untuk bisa memotivasi diri Ibu gitu sehari-hari gitu Bu, ketika tidak ada satupun yang mengapresiasi kerja Ibu gitu? Ya, ya sih sok ngupahan sendiri aja. Paling ya itu, jadi kalau misalkan semua kader juga punya pernah merasakan yang tadi gitu ya, kayak kita udah ke warga gimana gitu, tapi warganya kayak gitu, ya kita saling ini aja lah, saling Oh, saling saling bantu. nasehatin, Mhm, saling bantu gitu. Paling oke. itu aja. Apakah Ibu pernah memandang tugas ini tuh sebagai instruksi dari kelurahan atau sebagai, kewajiban moral Ibu gitu sebagai, kader PKK gitu, Bu? Ya dua-duanya, Mhm, dua-duanya. Terus kan kalau itu kan konsekuensinya begitu, ketika mhm, kita udah di menjabat, terus di SK-kan juga di kelurahan, dan ketika kelurahan memberikan tugasnya gitu, berarti kan kita juga harus siap dengan kewajiban kita gitu. Ya sama aja, dua-duanya juga berhubungan gitu. berjalan tuh Mm-mm. bagaimana Ibu menjelaskan kepada orang yang belum mengenal PKK gitu, lalu mengapa Ibu mengorbankan waktu dan tenaga tanpa bayaran yang berarti gitu? Ya dulu juga suka ada nanya kan gini, eh, ke PKK tuh organisasi sosial gitu ya. Kadang suka ada yang nanya kalau mau jadi anggota PKK tuh syaratnya apa gitu ya. Mhm, Kalau bisa gabung tuh gimana. Terus pernah nanya juga gajinya berapa gitu. Ada yang diceritain aja, ada ini mah cuman ada istilahnya gajinya berapa, 1 juta, sabar, jujur, mhm, tawakal kayak gitu. Tapi udah ya kalau misalkan orangnya mengerti dan paham sih yang tujuannya sama dengan kita gitu ya, pasti mau gitu. Tapi kalau yang enggak mah ngapain capek-capek gitu, kayak iya, gitu. mhm. Seberapa penting peran saling peduli antar tetangga atau antar kader gitu menurut Ibu saat ini? Penting sekali karena dalam satu masalah, misalkan ada tugas nih dari kelurahan, itu Mhm, nggak bisa sendiri. Jadi kalau misalkan minta ini nih data warga satu RW kan, itu harus ada kerjasama antar kader gitu. Jadi penting sekali. menurut pengalaman Ibu nih Bu, apa satu hal yang paling konkret itu yang bisa dilakukan PKK untuk membangun rasa kepedulian itu gitu? Ya intinya mah saling menguatkan semua kader we, gitu. Mmm, Eh, nyambung nggak jawabannya? enggak menurut pengalaman Ibu gitu, satu ya hal yang paling Ibu yakini gitu Bu, yang dilakukan PKK untuk bisa membangun kepedulian itu gitu, Bagi masyarakat. bagi masyarakat tentunya. Ya pokoknya mah kita tunjukkan aja kinerja kita gitu ya, Mhm, kinerja kita berusaha, walaupun misalkan ada konflik nih, tidak memungkiri konflik ada ya, karena banyak kader PKK tuh 27 orang, mhm, pasti gitu ada konflik. Berusaha untuk kita tidak mengupnya keluar gitu, berusaha untuk menyelesaikannya di dalam PKK sendiri. mhm, Kalau misalkan ketika ada masalah dan warga mengetahui, takutnya kan jadi tidak percaya, oh bening karar itu kaderna oge nah gitu. mmm, Jadi gitu. ya menginiin aja kesolidan dulu di ini gitu. Oke, Bu. Apakah Ibu merasa gitu masyarakat sekarang itu masih merespon dengan baik kehadiran PKK? Terus bagaimana Ibu membacanya dari sikap warga sehari-hari gitu? Alhamdulillah masih antusias, masih inilah gitu, masih mau, contohnya kalau misalkan ada kegiatan apa-apa ya warga respon cepet gitu. Ininya teh kalau misalnya ada pendataan, Bu maaf ya, tapi kita kasih ini dulu ya, kasih pengertian dulu bahwa ini ada tugas ini dari PKK mau kunjungan misalkan. Jadi kita kasih pemahaman dulu sih Mhm. gitu. Nah, apa ya, momen apa yang membuat Ibu itu pertama kali merasa mengabdi ini adalah pilihan hati gitu, bukan sekadar hanya kewajiban aja gitu? Ya pilihan hati mah emang dari awal bergabung juga udah jadi pilihan ya gitu.
Ya setiap momen itu aja, setiap momen kalau mau mood-nya bagus, wah ini teh emang saya prinsipnya PKK itu tidak ada lisennya kalau misalkan ya itu tadi dari suami atau Mhm, itu ya kan tidak ada pensiunnya kalau PKK. mmm, Makanya ya itu mah ya pilihan saya wah yakin gitu sampai kapanpun selama saya mampu ya itu jadi pilihan jalanin aja saya. gitu. Eee, Setelah momen itu gitu, apakah ada perubahan nyata gitu dalam cara Ibu menjalankan tugas sebagai kader PKK gitu? Atau merubah, kepribadian Ibu gitu yang asalnya begini jadi begini gitu? Ya jadi lebih misalkan gini dulu mah eh, intinya mah kan berhubungan dengan masyarakat ya gitu. Jadi kan kalau dulu mah nggak tahu si sifat sikap warga teh kayak apa gitu. Nah kalau udah jadi kader PKK mah misalkan kita teh harus punya trik menginikan warga teh Mhm, supaya dia mau ngikutin tugas kita misalnya misalkan ada pendataan apa gitu jadi kita teh harus harus bisa menjelaskan harus bisa komunikasi gitu kan kalau dulu mah sebelum jadi anggota mah kita teh ibu nih dulu mah kayak pemalu terus kayak yang sungkan gitu ya kalau tapi sejak di PKK ini itu kan berhubungan dengan banyak warga jadi kita harus belajar untuk bagaimana berkomunikasi yang baik menyampaikan mhm, tugas yang dari atas tuh kayak gimana supaya mereka tuh jadi ngerespon gitu. mmm, gitu. Apakah menjadi kader PKK itu membuat hidup Ibu itu secara pribadi gitu, Bu, terasa lebih tenang, bermakna, dan berharga gitu? Iya, soalnya kalau nggak ikutan kegiatan mau ngapain? Gak ada kerjaan. Mungkin, apakah ada aspek kehidupan pribadi Ibu gitu yang justru berkembang karena pengalaman menjadi kader gitu? Misalnya kepercayaan diri, jaringan pertemanan, atau keterampilan-keterampilan tertentu gitu? Ya paling utama sih jaringan pertemanan ya. Gitu. Jadi eh, intinya mah tanpa kita memperkenalkan diri juga orang lain udah kenal ke kita kan gitu ya. Kalau dulu sebelum jadi kader kita ke mana-mana teh hare gitu ya warga teh. Sekarang mah misalkan kalau saya ke RT 4 gitu Mhm, ya ke ibu gitu. Jadi itulah banyak mmm, jadi silaturahmi pertemanan orang jadi mengenal kita gitu gitu. alhamdulillahnya itu. Jika Ibu boleh gitu, Bu, memberikan satu pesan kepada perempuan gitu yang ragu-ragu untuk bergabung menjadi kader PKK gitu, apa yang akan Ibu katakan gitu? Ya pokoknya kemarin juga ibu habis merekrut satu orang kader ya karena Mhm, kita kurang PKK dari RT 6 ya meyakinkannya ayolah udah kita mah mau ngapain lagi ya tuh ya gitu daripada sok di rumah gitu mending eh, apa ya kalau misalkan kita punya kemampuan nih kalau diam di rumah mah kan nggak akan tersalurkan ya mhm, gitu ayo ibu yakin teteh tuh teh Nesa ya gitu teh Nesa tuh bisa gitu ayo di ini ditingkatkan lagi gitu di dipakai ilmunya gitu di sekolah misalkan dia kan dari jurusan administrasi mhm, sekolahnya gitu kan selama ini dia nggak ada kegiatan di mhm. rumah terus ayolah manfaatkan ilmu terus kita juga saatnya inilah gitu buat warga paling gitu motivasi yang diberikannya gitu. Gitu, Bu. Mm. Boleh ceritakan satu pengalaman gitu, Bu, yang paling menyentuh hati selama menjadi kader gitu, Bu? Selama menjadi kader Mhm. ya ya paling ini aja sih banyak apresiasi aja dari warga gitu jadi ketika kita kalau materi mah enggak ya gitu tapi ada kebahagiaan aja gitu ketika kita bisa membantu meringankan beban orang lain ya kan teh bantu ini saya ke puskesmas teh Mmm, apa gitu ya itu ya disitulah gitu ya kita teh merasa jadi orang yang berguna kayak mhm, gitu. mhm, oke. Terima kasih ya, Bu. Baik, Ya Bu, mungkin sama-sama. apa ya, saya rasa obrolan hari ini tuh sudah sangat lengkap dan sudah cukup gitu, Bu, dan bermakna sekali gitu. Ibu sudah sangat terbuka gitu dan sabar gitu menjawab pertanyaan saya dari tadi gitu. Sebelum kita tutup, apakah ada hal yang ingin Ibu tambahkan atau ceritakan yang belum sempat tersampaikan gitu tadi, Bu? Ya paling kalau
kader mah gitu masalahnya kan, satu ngurus warga berarti kan banyak, selain dengan kader juga selain dengan warga berarti kan kader tuh apa ya, kompleks ya gitu. Kalau masalah selalu ada gitu, masalah intern terus masalah dengan warga juga ya, paling ya itu aja lah, banyak-banyak eh membina hubungan aja baik dalam ini kan, perlu kerjasama gitu ya. Jadi kan organisasi kalau misalkan kader tuh yang ini gini, yang ini gini, gimana mau ngurus warga ya gitu. Terus kita juga harus menanamkan kepercayaan kepada warga gitu. Kan nanti teh gimana mau ngurus warga toh di dalam organisasinya juga gitu. Nah, itu teh bisa jadi ini gitu, bisa berpengaruh sekali gitu. Kita juga selalu dari puskesmas tuh Bu, komat ya gitu, kalau ada konflik apa gitu jangan jangan ini sampai ke warga gitu, soalnya misalkan ya dalam posyandu ketika posyandu gitu kita teh berusaha untuk tidak inilah gitu ya, memperlihatkan kan kalau posyandu teh barengan ya, warga teh ada di situ. Kalau misalkan dilihatkan konflik kita nanti teh berpengaruh sekali ke tingkat kemauan ibu-ibu datang ke posyandu, itu terjadi pernah gitu. Ketika ada konflik kita teh tidak sengaja gitu, wah rame gitu, ibu-ibu teh marah kayak gitu, ada sampai ke beberapa orang yang tidak ikut posyandu lagi gitu. Pas ditanya kenapa, ah mau si itunya gitu 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 sana, geningan gitu. Terus yang perlu di ini juga, kita teh harus meningkatkan kualitas juga gitu ya, karena eh, kalau posyandu teh kayak gini, ada orang yang tidak bisa nimbang bayi misalkan ya, kurang ini. Nah, ketika si yang ibu balita warganya tuh seorang bidan gitu ya, jadi nggak percaya gitu ke naon maneh namun warga biasa saya mah bidan gitu. Jadi kayak kekurangan tuh harus jangan terlalu gitu. Jadi itu kejadian di situ teh gitu. Jadi intinya mah solid ya gitu di organisasi, terus meningkatkan kualitas aja. Baik Bu, terima kasih banyak Bu sudah bercerita dan sudah mau meluangkan waktunya mungkin di tengah kesibukan Ibu gitu, sebagai kader dan sebagai ibu rumah tangga juga gitu Bu. Jujur mungkin mendengar cerita Ibu hari ini membuat saya itu benar-benar kagum gitu Bu, dan pengorbanan Ibu kepada warga warga Cigending gitu Bu sangat luar biasa sekali gitu Bu. Dan saya rasa tidak semua orang gitu bisa melakukan apa yang Ibu lakukan juga gitu Bu. Cerita Ibu ini mungkin akan sangat berarti gitu Bu untuk penelitian saya juga gitu Bu, dan semoga juga bisa jadi contoh atau jadi pengingat gitu bagi orang lain gitu bahwa masih ada sosok yang seperti Ibu di luar sana gitu yang tulus dan mengabdi tanpa pamrih gitu Bu. Nah, kalau nanti mungkin saya ada pertanyaan kecil atau mungkin yang perlu saya klarifikasi boleh Bu, saya mungkin hubungi lewat WhatsApp gitu ya Bu. Ya boleh. Jadi tidak akan lama, paling mungkin menanyakan satu atau dua hal gitu Bu. Ya. Dan kalau mungkin penelitian saya sudah selesai mungkin akan yoga kabari gitu Bu hasilnya Iya. gitu, Iya, sebagai siap. bentuk terima kasih yang karena Ibu sudah mau membantu. Sekali lagi terima kasih banyak Bu. Semoga Allah membalas kebaikan dan keikhlasan Ibu selama ini, dan dengan keberkahan untuk Ibu dan keluarga. Sehat terus ya Bu. Semangat Amin. terus untuk mengabdi kepada Amin. warga gitu. Amin. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mungkin nanti warahmatullahi kalau wabarakatuh. dokumentasi bisa ini ya Bu, dokumentasi Ibu ketika di warga bisa dikirimkan gitu. Kalau ada Oh, gitu foto-foto. foto-foto gitu. Iya, boleh. Ada. Jadi emang gitu, kalau kerja sosial mah harus, bagi ibu mah izin suami itu nomor satu. Kalau Gitu. tidak ada izin susah ya Bu. Iyalah, kalau nggak ada izin mah nggak bisa. Itu. Kalau kalau Ibu tuh nanti berangkat jam 10 Iya, siap-siap ke jam mana Bu? ke Rancamanyar. Oh, Ada kalau acara. Ibu kemarin tuh ke Bu Tati gitu ya, ke Mama Akia itu teh ada acara di Al Barokah gitu katanya. Iya, pengajian RW sekarang saya jam 10 berangkat ya. Kalau ya bulanan, Oh, yang rutinan. rutinan iya.
Itu teh kader PKK ada di situ semua. Ya pengajian PKK kan itu. Oh. Tapi kalau misalkan yang ada ini mah ada acara pasti ya izin. Oh. Berarti itu satu lagi siapa Mamah Akil aja tuh. Iya, nanti mau Ya, berarti udah selesai ya. Tadi tuh mau ke Ibu Ami itu yang mana ya? Ibu Ami itu istrinya Pak Hermawan. Oh, tapi lagi pergi. lagi pergi Mau ke soalnya. Bu Ami paling nanti itu jadwal. Iya Bu, kok soalnya Itu jadwal soalnya beliau juga ini jarang di rumah sih. iya, kayaknya apa bingung juga itu juga mau ke Mama siapa Mama Peri gitu. Ya, Mama Teh Ada. Ani, ya Mama Ada. Kalau Bu RT masih ini enggak? Bu RT PKK. 4 gitu. Iya, PKK. Cuman di sini kan posyandu itu pasti PKK ya gitu. Jadi kalau kami Bu Tati, Bu Imas, saya tuh lebih ininya ya posyandu gitu. Tapi anggota PKK juga sama. Kalau Pokja gitu mah sih. Teh Bu Dini. Oh, Bu Dini gitu. Pokja. Kalau Pokja sama posyandu teh beda atau? Nah, kalau Pokja tuh tingkatannya kelurahan. Tapi ibu juga kan posyandu. Di RW masuknya Pokja 4. Oh, Pokja 4. Iya, Pokja 4 tentang kesehatan anak, imunisasi posyandu itu masuknya Pokja 4. Kalau Budin itu Pokja 2, Pokja 2 Sosial itu gitu. sosial ya tentang apa ya? Tentang UP2K, usaha-usaha kayak gitu. Kalau Pokja 4 lebih ke kesehatan ibu dan anaknya. Inilah posyandu yang ininya. Kalau gitu. ketua Pokja 2 siapa? Pokja 4 siapa? Ketua Pokja 4 mah orang RW 2. Oh, memang bisa, Bu. Kalau Ya kita kan kalau Pokja kan ini mah lintas RW. Kalau di kelurahan mah Pokja mah. Kemudian itu perwakilan Pokja 2 dari RW 9 gitu. Begitu. Ya emang kalau lebih ininya mah ke Pokja sih ya yang lebih. Kalau Ibu Tati memanggil itu ketua apa? Posyandu RW 9. Ketua posyandu bukan ketua Pokja. Bukan. Soalnya Ibu apa yang memanggil tuh bilang gitu. Bukan saya mau apa ya sebagai anggota juga kurang aktif gitu. Beliau itu ketua. Ketuanya. Ya kalau misalkan nanti susah nyari respondennya apa-apa itu Bu Tati aja gitu. Kalau mau nyari lagi berarti minta ke Bu Dini. Misalkan kalau mau lintas dari RW, soalnya di RW 9 anggota Pokja tuh Bu Dini aja. Yang lainnya mah kan dari Pokja 1 sampai berapa teh dari RW lain. Kalau Pokja 1 tuh tugasnya sebagai apa ya? Pokja mah tentang keagamaan. Pokja 1. Kalau Pokja 2 tentang wirausaha, Pokja 3 tentang